Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila, NPM 1813031014 akan memaparkan mengenai peta konsep materi ekonomi pembangunan. Baik, di sini ekonomi pembangunan terbagi menjadi 4 bagian, yakni pertama konsep dasar, kedua tujuan, ketiga fungsi, dan yang keempat ruang lingkup. Yang pertama yakni konsep dasar. Di sini terdapat perbedaan mengenai ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi. Ekonomi pembangunan adalah bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi sendiri adalah suatu usaha dalam perekonomian guna mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga infrastruktur dapat meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat semakin meningkat pula dan berkembang, dan taraf hidup pendidikan serta teknologi semakin maju. Selanjutnya yakni tujuan analisis ekonomi pembangunan. Terdapat 3 tujuan dari ekonomi pembangunan. Yang pertama yakni menelaah faktor-faktor yang menimbulkan ketiadaan pembangunan. Yang kedua, menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan. Dan yang ketiga yaitu mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga mempercepat jalannya pembangunan di negara tersebut. Selanjutnya yakni fungsi dari ekonomi pembangunan. Secara umum, ekonomi pembangunan memiliki fungsi dalam menciptakan upaya-upaya dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat di negara yang sedang berkembang. Sedangkan bagi sivitas atau pelajar, ekonomi pembangunan berfungsi sebagai ilmu dalam memahami permasalahan perekonomian negara-negara berkembang di dunia. Jika dianalisis satu persatu, terdapat beberapa fungsi ekonomi pembangunan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan GDP. Nah, dengan memahami dan mengaplikasikan dengan baik ilmu dari ekonomi pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi negara dapat meningkat. Nah, oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja juga akan meningkat yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, yakni menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Nah, melanjutkan poin yang pertama, karena adanya penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar, maka pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat. Nah, akibatnya, pengangguran dan tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan pula. Yang ketiga, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, dengan mengaplikasikan ekonomi pembangunan, pendidikan masyarakat juga akan meningkat. Nah, peningkatan pendidikan tersebut itu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena pendidikan dan kemampuan ekonomi merupakan faktor dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, yaitu terbentuknya faktor ekonomi. Nah, dengan memahami dan mengaplikasikan ekonomi pembangunan dengan baik, tentunya pembangunan ekonomi negara bisa berkembang. Yang keempat, yakni terbentuknya faktor modal. Nah, dengan memahami dan mengaplikasikan ekonomi pembangunan dengan baik, tentunya pembangunan negara akan bisa berkembang. Nah, pembangunan ekonomi yang berjalan lancar dan terus berkembang akan membuat masyarakat memikirkan hal selain kebutuhan pokok, dan mereka mulai menginvestasikan modalnya pada sektor perekonomian. Yang kelima, yakni mendatangkan bantuan dari dalam dan luar negeri. Nah, apabila suatu negara bisa mendapatkan bantuan dana jika memiliki kemampuan ekonomi yang bagus atau dengan kata lain memiliki pembangunan ekonomi yang lancar dan berkembang, pembangunan ekonomi yang pesat dapat mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di negara tersebut. Selanjutnya yakni ruang lingkup ekonomi pembangunan. Nah, dalam pembahasan ekonomi pembangunan tidak hanya mencakup tentang definisi ekonomi pembangunan saja, tetapi terdapat juga mencakup masalah-masalah yang sedang terjadi dalam pembangunan negara-negara berkembang. Nah, masalah tersebut akan dipisahkan berdasarkan perspektif ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, terdapat 6 bidang-bidang penting yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan. Yang pertama yakni masalah pembentukan modal atau investasi. Yang kedua yakni masalah perdagangan luar negeri, yakni ekspor maupun impor. Yang ketiga yakni masalah pengerahan tabungan. Yang keempat masalah bantuan luar negeri. Yang kelima masalah dalam sektor pertanian atau industri. Dan yang terakhir yaitu masalah pendidikan dan perannya dalam menciptakan pembangunan. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.